Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia ya. Jangan lupa pandemi COVID-19 itu masih ada di tengah-tengah kita, jadi terus patuhi protokol kesehatan dan kalau misalnya kurang penting, mending di rumah aja. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM 2021 Puding Besar Bangka Belitung. Kami senang banget nih bisa membawakan beberapa materi pembelajaran untuk dibagikan bersama teman-teman semua. Nah, meskipun keadaan Indonesia ini dalam, situasi pandemi COVID-19 belum kondusif gitu ya, jadi kondisinya belum memungkinkan kami untuk terjun langsung ke lapangan dan, main ke Bangka dan bertemu sama teman-teman semua. Tapi kami harap video presentasi dan materi-materi yang kami bawakan, bisa tetap mengajak teman-teman, apa ya, belajar bersama dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru buat teman-teman semua. Nah, aku juga mau memperkenalkan diriku nih teman-teman. Perkenalkan, nama aku Monica Audrey, aku salah satu bagian dari KKN PPM UGM 2021 Puding Besar Bangka Belitung. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang sex education. Nah, di sesi pembelajaran kali ini, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang sex education secara keseluruhan dan, memfokuskan kepada 4 topik utama. Nah, ini adalah 4 topik yang akan aku bawakan hari ini. Yang pertama adalah tentang sex education secara general, kemudian yang kedua tentang sexually transmitted disease, yang ketiga tentang konsensus, dan yang terakhir adalah tentang kekerasan seksual. Oke, jadi kita mulai dengan topik pertama, yaitu sex education secara general. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman, meskipun teman-teman nggak bisa jawab aku langsung, tapi, kalian udah pernah dengar belum sih tentang sex education atau mungkin kalian udah tahu tentang sex education? Aku yakin di, apa ya, zaman modern seperti sekarang, kalian semua, teman-teman semua, meskipun di rumah atau di mana pun, kalian, sering lah ya main internet, main, Instagram atau Twitter atau Facebook dan mungkin platform-platform lainnya. Dan mungkin istilah ini udah sering banget nih teman-teman temui di platform-platform tersebut. Tapi sebenarnya apa sih sex education itu? Mmm, Mungkin teman-teman sebelumnya pernah kepo gitu, pernah tertarik kayak, "Ih, sex education apa sih?" Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang masih kayak, "Ih, apa sih sex education?" Kayak masih, apa ya, masih ngerasa aneh, masih ngerasa takut, atau ngerasa malu untuk belajar karena menganggap ini mungkin sebuah tabu gitu ya. Tapi, nggak masalah, hari ini aku bakal nemenin teman-teman untuk belajar bareng tentang sex education, karena sex education ini sebuah topik yang penting banget, makanya sekarang lagi, apa ya, lagi marak-maraknya digalangkan kesadaran tentang sex education di media massa, di sosial media, dan lain-lainnya. Oke, jadi pertama-tama, apa sih sex education itu? Sex education itu, kalau di bahasa Indonesia kan bisa menjadi edukasi seks atau pendidikan seksual. Nah, pendidikan seksual atau edukasi seks itu adalah pengenalan tentang segala hal yang berhubungan dengan seksualitas manusia. Edukasi seks dapat mencakup sistem reproduksi manusia, hubungan seksual antara wanita dan pria, konsensus dalam hubungan seksual, orientasi seksual, kesehatan seksual, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Jadi, ketika mungkin sebelum teman-teman tahu definisinya ini, seperti yang aku tunjukkan di layar sekarang, mungkin, kalian berpikir bahwa, "Ih, edukasi seks gitu, berarti tentang hubungan aja nggak sih, tentang hubungan intim antara pria dan wanita," gitu. Tapi sebenarnya, edukasi seks ini mencakup, mmm, topik yang luas gitu. Itu adalah sebuah topik yang luas dan mencakup banyak hal, seperti yang sudah aku bilang tadi.
Terus kenapa sih Kak kita harus belajar tentang sex education? Kenapa sih sex education itu penting dan sekarang banyak banget lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, institusi-institusi, bahkan universitas-universitas yang mulai mengimplementasikan sex education atau mungkin lebih spesifiknya kekerasan seksual gitu dalam materi pembelajaran atau dalam kurikulum atau dalam apa ya sosialisasi gitu secara luas kepada remaja dan orang dewasa muda. Nah, sex education itu penting karena sex education memberikan informasi yang kredibel kepada remaja dan orang dewasa muda mengenai segala hal yang berhubungan dengan seks. Remaja dan orang dewasa muda yang disebut di sini itu adalah seperti teman-teman semua dan seperti aku juga dan seperti teman-teman aku yang lainnya di tim KKN PPM UGM Puding Besar. Nah, kembali lagi, segala hal yang berhubungan seks itu bukan berarti cuma tentang hubungan seksualnya atau hubungan intimnya saja yang mungkin selama ini kita pikirkan, tapi jauh lebih banyak daripada itu seperti yang aku bilang di slide sebelumnya. Kemudian sex education itu juga penting karena sex education meningkatkan kesadaran remaja dan orang dewasa muda tentang isu-isu yang berhubungan dengan seks. Nah, dalam sesi pembelajaran kali ini, aku akan meng-highlight 3 poin yang lebih spesifik lagi, yaitu penyakit menular seksual, konsensus dalam hubungan seksual, dan kekerasan seksual. Nah, dampak dari sosialisasi atau pembelajaran sex education itu sendiri sebenarnya banyak banget teman-teman. Dan kalau misalnya kalian setelah sesi pembelajaran ini kepo gitu, masih apa ya, masih greget gitu loh, kayak apa sih dampaknya kalau aku paham tentang sex education, kalian bisa searching-searching lagi. Tapi secara umum, dampak yang diharapkan adalah bahwa remaja dan orang dewasa muda seperti kita akan jauh lebih sadar tentang um, segala hal yang berhubungan dengan seks, entah itu nanti seperti yang aku bilang, penyakit, kesehatan, konsensus, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 poin yang akan aku fokuskan hari ini, dampak paling utamanya yang sangat aku harapkan adalah menekan angka penderita penyakit menular seksual, juga kasus kekerasan seksual. Karena jujur kalau kita lihat di media, atau aku melihat di media, kedua kasus ini, kedua permasalahan ini adalah permasalahan yang paling sering muncul di generasi kita, di zaman yang modern ini. Oke, tadi materi pertama atau topik pertama udah selesai. Sekarang kita masuk ke materi kedua atau ke topik kedua, yaitu adalah sexually transmitted diseases. Oke, sexually transmitted diseases ini kayaknya kayak belepotan gitu ya ngomongnya. Jadi sexually transmitted diseases itu lebih banyak dikenal di media atau singkatannya itu sebagai STD. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton YouTube, Netflix, atau baca di sosial media atau di internet kayak STD, STD, semuanya mention STD. Apa sih STD itu? Nah, sekarang teman-teman tahu STD itu kepanjangannya adalah sexually transmitted diseases. Yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi penyakit menular seksual atau singkatannya PMS. Jangan ketukar ya PMS yang ini sama PMS premenstrual syndrome atau postmenstrual syndrome. Ini PMS-nya berbeda. Nah, apa sih penyakit menular seksual itu? Penyakit menular seksual adalah penyakit yang menular melalui hubungan intim secara vaginal, anal, maupun oral. Aku yakin teman-teman di umur-umur seperti kita gini sudah tahu ya tentang hubungan intim, hubungan seksual seperti itu, dan pasti sudah belajar tentang sistem reproduksi manusia di kelas biologi atau mungkin kelas IPA gitu. Nah, ternyata penyakit menular seksual itu tidak hanya bisa tertular melalui bisa dibilang melalui alat kelamin atau yang di bawah situ, tapi juga bisa melalui oral. Nah, sebenarnya ada banyak banget penyakit menular seksual
sekali lagi teman-teman bisa research kalau misalnya kepo banget pengen tahu lebih banyak lagi, mmm, kalian bisa mencari tahu setelah sesi pembelajaran ini. Tapi di sini aku akan memberikan 2 contoh dan kedua penyakit ini adalah penyakit menular seksual yang paling sering ditemukan atau paling umum ditemukan, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah HIV. Sekali lagi aku yakin pasti teman-teman udah pernah dengar HIV ini. HIV itu, aku ingat dulu waktu aku masih SD atau SMP, HIV ini sesuatu yang booming banget dibicarakan di Indonesia dan banyak banget poster-posternya di mading, di mana-mana, kayak gitu. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, biasanya HIV ini, sangat dekat, kaitannya atau hubungannya dengan ada penyakit yang satunya yaitu AIDS. Biasanya orang kalau ngomong HIV AIDS. Nah, AIDS itu lebih, apa ya, kalau bisa dibilang mungkin kasarannya dia lebih, tahapan lebih next level dari HIV. Kalau misalnya HIV itu virusnya menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit, jadi menurun. Kalau AIDS itu, si penderitanya nanti sistem kekebalan tubuhnya akan sangat rendah atau hampir tidak berfungsi lagi. Sehingga penderitanya nanti akan sangat rentan terkena penyakit, terkena infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang kedua adalah chlamydia. Chlamydia ini adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Bakteri Chlamydia trachomatis ini sendiri dapat menginfeksi serviks atau leher rahim di perempuan, anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Nah, seperti yang aku bilang di slide sebelumnya, PMS itu bisa menular atau ditularkan melalui hubungan intim secara vaginal, anal, maupun oral. Dan mungkin, apa ya, ketika mendengar itu teman-teman berpikir, "Oh iya berarti nanti bagian tubuh yang terdampak cuma itu-itu aja." Tapi itu salah teman-teman. PMS bisa berdampak pada seluruh tubuh kita, bisa bagian, mana karena sampai di mata, tenggorokan, dan lain sebagainya. Oke, terus Kak, gejalanya apa sih PMS itu dan gimana caranya mencegah supaya aku nggak jadi, penderita? Nah, untuk gejalanya itu setiap penyakit tentu saja memiliki gejala yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Di sini aku menyajikan beberapa gejala umum, tapi aku sangat-sangat, rekomen teman-teman habis ini untuk cari tahu lebih lanjut tentang penyakit-penyakit menular seksual lainnya dan ciri-ciri mereka. Untuk gejala umum PMS sendiri, ada beberapa, yaitu benjolan, luka, lepuhan, dan ruam di area kelamin atau mulut, kemudian rasa gatal dan bau yang tidak sedap dari area kelamin, dan nyeri ketika buang air kecil. Akan tapi teman-teman, banyak juga, penyakit menular seksual yang tidak memiliki gejala atau ciri-ciri yang dapat dilihat oleh mata, ataupun dirasakan. Jadi mungkin ada seseorang yang sebenarnya dia itu menderita sebuah PMS, tapi dia bahkan nggak tahu karena dia nggak melihat ada benjolan, dia tidak merasa gatal di bawah situ, dia tidak merasakan nyeri atau apa, dia nggak demam atau apa. Oleh karena itu penting sekali untuk kita semua untuk rajin memeriksakan kesehatan kelamin, kepada kesehatan kelamin di dokter semenjak usia pubertas, dan juga terus menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, itu mengantarkan kita ke cara mencegah, gimana cara kita mencegah tertular, PMS, gimana cara kita mencegah supaya kita tidak menjadi penderita PMS. Yang pertama adalah menjaga kebersihan alat kelamin. Alat kelamin kita adalah tanggung jawab kita karena itu adalah bagian dari tubuh kita. Jadi seperti kita menjaga diri kita bersih, kita mandi, segala macam, kita juga harus menjaga kebersihan alat kelamin kita. Yang kedua, menghindari seks bebas. Ini lumayan jelas ya dan,
menghindari seks bebas selain bisa mencegah, penularan, penyakit menular seksual, dia juga tentu saja bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, seperti, kehamilan tidak terencana, dan lain-lain. Kemudian juga menggunakan kondom, menjauhi alkohol dan narkoba, dan juga melindungi diri dengan vaksinasi. Nah, kalau sekarang kan vaksin yang lagi gencar-gencarnya nih vaksin COVID-19 ya, tapi, banyak banget vaksin-vaksin di luar sana yang juga bisa kita, apa ya, bisa kita minta, bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita sendiri, dari penyakit-penyakit lainnya. Contohnya dari penyakit menular seksual. Oke, tadi topik kedua udah selesai. Kita ada 2 topik lagi nih. Teman-teman masih semangat ya, aku harap masih semangat karena aku masih semangat banget nih bawain, topik-topik ini buat teman-teman semua. Nah, topik kita yang selanjutnya adalah konsensus dalam hubungan seksual dan ini, buat aku pribadi adalah topik yang paling, aku senangin dan aku kayak paling semangat gitu bawain ini buat teman-teman semua. Oke. Konsensus dalam hubungan seksual. Nah, sebelumnya aku mau tanya, lagi-lagi kalian tidak bisa menjawab aku langsung, tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih konsensus itu apa artinya? Konsensus atau bahasa Inggrisnya consent itu intinya artinya adalah persetujuan. Oleh karena itu, konsensus dalam hubungan seksual adalah persetujuan untuk berpartisipasi dalam hubungan seksual. Nah, kalimat berikut ini, aku pengen teman-teman untuk mengucapkan kalimat ini bareng-bareng sama aku, dan menanamkan ini sebagai salah satu prinsip teman-teman semua untuk seumur hidup, oke? Siap? Oke. Tidak ada yang berhak atas tubuh kita selain kita sendiri. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh memaksakan hubungan atau kegiatan seksual pada diri kita. Nah, mau teman-teman umurnya 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 80, pernyataan ini tetap relevan. Nggak ada orang yang berhak atas tubuh kita selain diri kita sendiri, dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tubuh kita selain kita sendiri. Aku yakin teman-teman yang menonton presentasi ini sekarang sudah remaja dan orang dewasa muda, sudah bisa, apa ya, memikirkan apa yang baik, apa yang kurang baik, apa yang membuat teman-teman nyaman dan tidak nyaman. Oleh karena itu, teman-teman harus berani untuk menolak pemaksaan hubungan atau kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap teman-teman. Mau itu teman kalian, mau itu pacar kalian, mau itu gebetan, atau zaman sekarang HTS-an teman-teman semua, atau orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang baru kenal, orang yang udah lama kenal, mau siapapun itu, teman-teman harus berani untuk, stand up untuk diri teman-teman sendiri, dan berani bilang tidak ketika kalian tidak menginginkan itu. Nah, kenapa sih konsensus dalam hubungan seksual itu penting? Karena yang pertama, konsensus dalam hubungan seksual bisa menentukan batasan-batasan yang dapat disetujui dan diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual. Lagi-lagi aku ingin memfokuskan pada kata disetujui dan diterima. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mengajak, entah itu secara eksplisit atau secara implisit, secara langsung, secara tidak langsung, secara jelas, secara ngode-ngode, bahwa mereka mengajak teman-teman untuk melakukan hubungan seksual, teman-teman harus berani untuk, bilang tidak ketika tidak mau. Sekali lagi, dalam hubungan seksual itu semuanya harus disetujui dan diterima oleh kedua belah pihak. Barulah hubungan seksual itu dapat dikatakan sebagai hubungan seksual yang konsensus. Kemudian konsensus dalam hubungan seksual itu juga penting karena
konsensus ini bisa menghindari kekerasan seksual atau tindakan yang dapat diartikan sebagai kekerasan seksual. Nah, kita akan belajar tentang kekerasan seksual lebih lanjut di bagian selanjutnya. Oke, di sini aku punya analogi yang simple untuk kayak breakdown konsensus itu apa. Jadi, misal aku, naksir sama cowok gitu, temanku cowok. Terus aku pengen banget nih pacaran sama dia, tapi aku sama cowok ini belum bisa dibilang pacaran, sampai ada yang ngajak pacaran atau nembak gitulah ya istilahnya, dan, eee, pihak yang diajak atau yang ditembak itu bilang iya. Kalau misalnya udah nembak atau udah ngajak pacaran dan iya sama iya, berarti kan udah pacaran nih. Nah, pacaran aja harus sama-sama iya, harus mau sama mau, harus iya sama iya, masa berhubungan enggak? Jadi itu analogi simpelnya tentang si konsensus ini tadi. Kalau misalnya kita akan berpartisipasi dalam kegiatan seksual, kedua belah pihak atau semua pihak, kalau semua belah pihak harus, sama-sama setuju, harus sama-sama iya. Nggak boleh ada yang iya, ada yang, "Ah, nggak ah," gitu. Terus yang iya ini ngejar atau maksa gitu, itu nggak boleh. Itu namanya nggak konsensus. Oke, kita lanjut ke topik terakhir, topik kekerasan seksual, dan ini, salah satu topik yang lagi banyak banget nih diomongin di sosial media, di berita, mungkin kalau teman-teman ngikutin berita, ada banyak banget berita-berita tentang kekerasan seksual gitu kan. Nah, kekerasan seksual itu apa? Di sini aku mencantumkan definisi yang sangat panjang, kalau bisa dilihat, ini satu kalimat loh, satu kalimat tapi panjang banget. Tapi ini adalah definisi langsung dari naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Di sini juga aku, menggunakan beberapa warna untuk meng-highlight, beberapa bagian dari definisi ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu bareng-bareng ya. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Nah, panjang banget ya teman-teman, nafas dulu habis baca itu. Nah, sekarang seperti yang aku bilang tadi, ada 4 warna berbeda yang aku gunakan untuk, meng-highlight beberapa, bagian dari definisi ini, beberapa poin penting dari definisi ini. Yang pertama adalah warna kuning. Warna kuning ini aku meng-highlight, apa saja sih perbuatan-perbuatan yang, bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Di sini ada merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh. Dan, perbuatan-perbuatan tersebut terkait dengan nafsu perkelaminan atau hasrat seksual, atau juga fungsi reproduksi. Jadi, kalau misalnya sebelumnya kita mikir bahwa, oh, kekerasan seksual, oh berarti ini harus orangnya dijotosin, atau harus orangnya ditonjokin gitu ya misal. Itu, tidak benar teman-teman, karena kekerasan seksual itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti komentar-komentar yang merendahkan, komentar-komentar yang menghina, kemudian, perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kekerasan itu tidak mesti, apa ya, ada aksinya gitu, tidak mesti harus orang ditonjokin atau ditendangin, tapi itu bisa secara verbal juga dan secara mental juga. Kemudian aku menggunakan warna merah untuk meng-highlight, situasinya, situasi ketika perbuatan seksual itu dilakukan, yaitu secara paksa
atau dalam tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Kembali lagi ke hal konsensus tadi, konsensus konsensus atau, hubungan seksual yang bisa dikatakan dilaksanakan secara konsensual, itu harus iya sama iya, tidak boleh ada paksaan sama sekali. Meskipun itu paksaan yang terselubung sekalipun, itu nggak boleh. Oleh karena itu, apabila terjadi sebuah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Kemudian aku menggunakan warna biru untuk meng-highlight, alasan kenapa sih orang itu bisa sampai dipaksa atau, tidak bisa memberikan persetujuannya atau persetujuannya itu diabaikan. Yaitu karena mungkin ada ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab yang lain. Kalau teman-teman ngikutin berita, itu pasti sering banget nemuin berita di mana ada kekerasan seksual di tempat kerja, dari atasan ke bawahan. Nah, di kasus-kasus seperti itu kita bisa lihat bahwa ada relasi kuasa di situ. Ada si bos misalnya yang memaksa bawahannya untuk berpartisipasi dalam, hubungan seksual meskipun bawahan ini nggak mau. Mungkin di situ bisa jadi ada ancaman-ancaman seperti misal, "Nanti kalau kamu nggak mau, nanti nggak akan saya, promosiin, nggak akan saya naikkan, gajinya," dan lain sebagainya. Itu bisa sangat bisa terjadi, teman-teman. Yang terakhir, aku menggunakan warna pink untuk untuk meng-highlight dampak dari kekerasan seksual itu sendiri. Di sini tertulis bahwa, beberapa dampak dari kekerasan seksual adalah, penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Sekali lagi, kekerasan seksual itu atau kekerasan apapun itu nggak cuma, secara fisik, nggak cuma kalau dipukulin, ditendang, ditampar, dan segala macam, tapi juga bisa secara verbal dan secara mental, dan dampaknya pun bisa berdampak sampai ke psikis, juga ke kerugian-kerugian lainnya. Nah, setelah penjelasanku tadi, aku, minta teman-teman untuk, eee, membaca definisi ini lagi dan dengan mempertimbangkan penjelasan aku yang tadi, supaya teman-teman benar-benar memahami apa sih kekerasan seksual itu. Oke. Terus, Kak, apa aja sih tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai, kekerasan seksual? Nah, sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini, aku mengambil infografis dari MAPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mmm, yang mereka juga mengutip Komnas Perempuan. Di sini mereka memberikan beberapa contoh bentuk kekerasan seksual dan seperti bisa kita lihat banyak banget ya ternyata bentuknya dan, mmm, banyak sekali kasus di mana korban kekerasan seksual itu bahkan nggak tahu kalau mereka itu sedang mengalami kekerasan seksual karena mereka kira itu hal yang sangat lumrah atau sangat wajar. Oleh karena itu, aku minta teman-teman setelah sesi pembelajaran ini untuk cari tahu lebih banyak, cari tahu lebih lanjut lagi tentang apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual, karena setelah kita telaah, ternyata banyak sekali loh hal-hal di, sekitar kita yang sebenarnya itu masuk dalam kekerasan seksual, kayak gitu. Oke, sama seperti konsensus tadi, aku pengen teman-teman juga membaca, pernyataan ini bersama-sama aku, membaca kedua kalimat ini bersama aku, dan menanam ini di dalam diri teman-teman, bahwa kekerasan seksual itu tidak memandang gender, siapapun bisa menjadi korban. Jadi kalau selama ini kita lihat di berita atau di internet bahwa, oh kayaknya kasus kekerasan seksual itu selalu korbannya cewek. Jadi aku cowok, aku aman nih, aku nggak bakal kena kekerasan seksual. Sebenarnya cowok dan cewek sama-sama, memiliki, potensi atau selalu saja ada peluang bagi, cewek dan cowok untuk, mengalami yang namanya kekerasan seksual.
cowok bisa menjadi korban kekerasan seksual, cewek bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Cewek bisa menjadi korban kekerasan seksual, cowok bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Siapapun bisa menjadi korban, oleh karena itu penting sekali untuk kita semua selalu menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Karena kekerasan seksual ini seperti yang sudah kita lihat tadi, dampaknya bisa sangat fatal, teman-teman. Terlebih lagi apabila itu sudah berdampak ke psikis dan kerugian-kerugian lainnya. Oke, kalau dari tadi aku ngajak teman-teman untuk, mencari tahu lebih lanjut tentang kekerasan seksual, tentang sex education. Setelah sesi, pembelajaran ini, di sini ada beberapa sumber pembelajaran yang aku juga pakai ketika menyusun materi ini. Yang pertama itu adalah website-nya Komnas Perempuan, dan yang kedua itu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, punyanya Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tapi di zaman sekarang yang semuanya itu bisa diakses melalui internet, aku yakin teman-teman bisa, searching-searching, bisa cari-cari info tentang sex education, tentang kekerasan seksual, tapi jangan lupa untuk selalu, mengambil sumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya ya, teman-teman. Oke, selain pembelajaran lebih lanjut, selain research-research lebih lanjut di luar sesi pembelajaran ini, aku harap teman-teman juga, mau aktif, berkontribusi untuk apa ya, selain menormalisasikan pembelajaran tentang sex education, juga untuk menekan angka kekerasan seksual. Dan salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk berkontribusi adalah untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Mau itu kalian sendiri yang mengalami, atau teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian, mmm, orang tua, tante, om, siapapun itu, laporkan tindakan kekerasan seksual yang kalian ketahui melalui, kedua kontak ini. Yang pertama ada email pengaduan Komnas Perempuan di pengaduan@komnasperempuan.go.id. Nah, meskipun namanya Komnas Perempuan itu Komnas Perempuan, tapi semua orang bisa melaporkan, diri mereka atau diri orang-orang di sekitar mereka ke Komnas Perempuan. Jadi mau perempuan, laki-laki, semuanya bisa. Yang kedua ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Di sini juga udah aku cantumin beberapa kontaknya. Nah, kita, sebagai sebuah komunitas, sebuah masyarakat, kita harus saling menjaga, teman-teman. Kita harus saling menjaga, tidak hanya menjaga diri kita sendiri, namun juga menjaga orang-orang di sekitar kita dari yang namanya kekerasan seksual. Itulah kenapa sex education itu penting, dan pembelajaran atau sosialisasi tentang kekerasan seksual itu juga penting. Nah, teman-teman, inilah akhir dari, sesi pembelajaran tentang sex education di hari ini. Aku harap semua informasi yang aku bawakan tadi bisa berguna buat teman-teman dan memberikan teman-teman pengetahuan baru yang nantinya bisa, kalian bawa ke komunitas kalian masing-masing, ke masyarakat kalian, dan ini bisa memantik diskusi terbuka gitu tentang sex education. Bahwa ternyata pendidikan seksual itu bukan sesuatu yang tabu, bukanlah aib, bukan sesuatu yang harus ditakutkan atau membuat teman-teman merasa jijik atau malu, karena ini penting banget buat kemaslahatan kita semua. Akhir kata, stay safe and make smart decisions. Make smart decisions, teman-teman. Terima kasih udah nonton video presentasi ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, aku Monica dari tim KKN PPM UGM 2021, Puding Besar Bangka Belitung. Sampai jumpa. Dadah!